Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi kakak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kok pada nggak ada suaranya sih? Sekali lagi yuk. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik pada bersuka cita nggak hari ini? Bersuka cita dong kak. Masa mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, tapi mukanya cemberut gitu sih? Coba yuk adik-adik, semuanya senyum. Senyum yang lebar, mana senyumnya? Senyum. Nah gitu dong, itu baru namanya anak-anak yang cantik dan ganteng. Hari ini kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan Duduk Senang Berjalan Senang. Adik-adik pada ikutin gerakan kakak ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, ye 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 ye. Hati senang, ye 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 ye. Hati senang, ye 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 ye. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang lagi yuk. Kali ini ngomongnya haleluya dan puji Tuhan ya. Hati senang, haleluya. Hati senang, puji Tuhan. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara, dalam segala perkara, dalam segala perkara. Yeay. Masih bangkit berdiri ya. Sekarang sebelum kita mau berdoa, kita mau menyanyikan Bapakku datang padamu. Kita mau datang kepada Tuhan. Adik-adik semuanya pada yang serius ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
benar Tuhan, tidak ada habisnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu sangat banyak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan udara segar kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan hari yang baru. Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong hadir dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami bisa serius dalam memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tetap bangkit berdiri ya, karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih kalau kita itu, kakak dan adik-adik sekalian, berharga di mata Tuhan, karena Tuhan menyebut kita anak yang Istimewa. amin. Karena kita anak yang istimewa, yuk semangat memuji Tuhan. Kita katakan, ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar siapa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Yuk jempolnya. Ku istimewa. Mewah. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Mewah. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan jempolnya istimewa. Amin. Silakan duduk. Sekarang tiba saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dengarkannya dengan serius supaya firman Tuhan itu bisa masuk dalam hati adik-adik dan dapat dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, yuk sama-sama kita nyanyikan Hati Sebagai Hamba.
tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa bernyanyi bersama-sama walaupun melalui online, tapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di setiap hati kami dan akan memberikan berkat pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menyatakan bahwa kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hati sebagai hamba, yang selalu taat dan setia pada perintah-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya. Berkati setiap kakak-kakak yang menyampaikan, juga berkati setiap kami yang mendengarkan, agar firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami dan membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat dong. Sudah ikut nyanyi? Sudah siap untuk dengerin firman Tuhan? Sudah. Mana? Siap Alkitabnya? Siap telinganya? Sudah siap? Mana Alkitabnya? Nih, Alkitabnya udah? Coba angkat Alkitabnya. Ada? Ada? Ayo siapin Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab. Nanti kita baca beberapa ayat ya. Yuk. Sebelum Kak Ina cerita, Kak Ina mau tanya dulu nih, siapa yang pernah jadi ketua kelas? Atau jadi pemimpin kelompok? Misalnya disuruh bikin kelompok, kalian yang harus jadi pemimpin. Pernah nggak? Pernah? Apa yang kalian rasakan waktu jadi pemimpin? Bingung? Senang? Atau takut? Atau ragu-ragu? Atau apa yang kalian rasakan waktu kalian ditunjuk untuk jadi pemimpin? Nah, pagi ini Kak Ina akan cerita tentang Salomo. Siapa yang tahu siapa itu Salomo? Salomo adalah raja ketiga Israel. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Iya, Daud yang minggu lalu itu lawan Goliat, itu adalah ayahnya Salomo. Daud yang dulu kecil, terus Daudnya jadi raja. Daud punya anak namanya Salomo. Nah, Salomo ini juga jadi raja menggantikan Daud. Nah, waktu itu Daud sudah tua sekali. Terus siapa yang bakal gantiin Daud jadi raja? Yang gantiin Daud jadi raja adalah Salomo. Daud banyak anaknya. Anak Daud gak cuma Salomo, anak Daud banyak. Tapi yang Tuhan pilih untuk menggantikan Daud menjadi raja atas Israel adalah Salomo. Nah, Salomo masih muda waktu itu. Suruh memimpin bangsa Israel yang besar sekali. Salomo senang? Bangga? Enggak. Salomo sebetulnya takut. Tapi Salomo berdoa kepada Tuhan. Salomo meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku hikmat. Nah, coba kita buka 1 Raja-Raja 3. Coba 1 Raja-Raja ada di Perjanjian Lama setelah 2 Samuel. 1 Raja-Raja 3 ayat 7, 8, dan 9. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu
yang sangat besar ini, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Israel itu bukan bangsa sembarangan. Israel itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Nah, Salomo dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Salomo bingung karena Salomo masih muda. Salomo gak tahu harus berbuat apa. Salomo minta hikmat kepada Tuhan supaya dia bisa memimpin bangsa Israel dengan benar di mata Tuhan, dengan baik. Nah, Tuhan mengabulkan gak ya? Tuhan mengabulkan permohonannya Salomo. Bahkan Tuhan memberikan bonus. Mau tahu bonusnya? Bonusnya ada di 1 Raja-Raja 3 ayat 12 dan 13. Ayo, masih di 1 Raja-Raja 3 yang tadi ya, ayat 12 dan 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, Tuhan memberikan bonus kepada Salomo. Bukan hanya Tuhan memberikan hikmat seperti yang diminta Salomo, tetapi Tuhan juga memberikan apa tadi? Memberikan kekayaan, kemuliaan. Wah, bonusnya banyak sekali ya. Nah, ingat gak ceritanya Ibu Hana? Waktu Ibu Hana meminta seorang anak. Nah, Ibu Hana juga diberikan bonus. Ibu Hana hanya meminta seorang anak. Dan Tuhan memberikan kepada Ibu Hana seorang anak yang menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Wah, Ibu Hana pasti jadi orang tua yang bangga sekali dan mengucap syukur sekali karena Tuhan memberikan bonus dari apa yang dimintanya. Ya, Salomo juga dapat bonus. Salomo hanya meminta hikmat, hanya meminta kebijaksanaan, tapi Salomo juga mendapatkan bonus kekayaan, kemuliaan. Sehingga Salomo dikenal sebagai raja yang sangat berhikmat, sangat kaya. Dan kemuliaan Salomo, hikmat Salomo itu terkenal di seluruh negeri. Nah, Kaina punya kisah ketika Salomo mengambil keputusan yang sulit sekali. Sudah pernah dengar belum kisahnya? Sudah pernah dengar? Ingat gak kisahnya? Ada yang belum pernah dengar? Nah, Kaina mau ceritain. Gini kisahnya. Suatu kali datang pengawal raja. Raja-raja, ada 2 ibu-ibu yang berkelahi yang mau minta pertimbangan sama raja. Oke, silakan masuk. Nah, ibu-ibu ini masuk. 2 ibu ini masuk. Yang satu ibunya bawa bayi, tapi yang satunya lagi ibunya nangis, gak bawa bayi. Terus Salomo tanya, ada apa ini? Coba ceritakan. Si ibu yang gak bawa bayi ini nangis sambil cerita sama raja. Raja, tolong, begini ceritanya. Aku dan perempuan ini tinggal bersama-sama. Kami tinggal di rumah hanya berdua. Suatu kali saya melahirkan seorang anak. Terus 3 hari kemudian perempuan ini juga melahirkan seorang anak. Nah, kami tinggal berdua, hanya berdua di rumah itu bersama 2 bayi kami. Terus suatu malam ibu ini nidurin anaknya gak sengaja ketidurin sampai mati. Terus dia tuker bayinya dia sama bayinya aku. Bayinya aku jadi, yang ada di pangkuan aku tuh jadi bayi yang mati. Sedangkan bayi aku ada di ibu itu. Aku yakin itu anakku. Enggak, kata ibu yang satunya. Ini anak aku, bukan anak kamu. Anak kamu yang sudah mati, ini anak aku. Enggak, itu anak aku, anak kamu yang sudah mati. Anak aku yang belum mati, itu yang anak aku. Enggak, ini anak aku, anak kamu yang sudah mati. Enggak, ini anak aku, anak kamu
yang mati, anak aku yang hidup. Yang satu lagi bilang, anak kamu yang mati, anak aku yang hidup. Dua-duanya ngaku-ngaku punya anak yang hidup itu. Ya udah, pengawal, ambilkan pedang. Terus pengawalnya bawa pedang. Terus apa perintahnya Salomo? Belah aja anak itu, supaya setengah untuk ibu yang itu, setengah lagi untuk ibu yang itu, kata raja gitu. Terus apa yang terjadi? Ibu yang punya anak yang masih hidup ini terus bilang gini, jangan raja, jangan dibelah. Ya udah, kasihin aja ke ibu yang itu, jangan sampai anakku mati, jangan ya raja, jangan dibunuh, jangan dibelah. Tapi ibu yang satunya lagi, yang sebetulnya anaknya ini sudah mati, yang nuker bayinya ini bilang gini, ya udah, belah aja, belah, supaya jangan untuk kamu dan jangan untuk aku, belah aja anaknya, belah. Nah, Salomo tahu sekarang siapa ibu yang sebenarnya. Ya sudah, pengawal, jangan dibelah anaknya. Kasihin aja ke ibu yang tadi, ke ibu yang tidak menginginkan anaknya untuk dibelah. Kisah ini sangat terkenal. Karena apa? Karena dua-duanya ngaku-ngaku itu anaknya dia. Dua-duanya ngaku anaknya orang itu yang sudah mati, anaknya ibu itu yang sudah mati. Anak yang ini yang masih hidup ini anak aku. Dua-duanya berdua berkelahi. Tapi Salomo menyelesaikan masalah itu dengan sangat mudah. Karena apa? Karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Nah, Tuhan juga mau memberikan hikmat kepada kita kalau kita meminta kepada Tuhan. Kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan tolong berikan kepada aku hikmat. Tuhan mau berikan hikmat gak? Mau dong, Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Gimana caranya? Nah, Amsal 9 ayat 10 kita buka. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Amsal ada di mana? Masih di Perjanjian Lama ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, jadi kita harus takut akan Tuhan, katanya ya. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Gimana caranya kita bisa mengenal yang Maha Kudus? Bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah? Dengan rajin membaca Alkitab. Ya, tidak cuma seminggu sekali kita buka Alkitab pada saat ibadah online, tapi setiap hari kita membaca Alkitab. Ya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat dan kita harus takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita takut gitu kalau ada Tuhan, tapi kita itu hormat kepada Tuhan. Kita itu menjalankan setiap perintah Tuhan. Masih ingat kan perintah-perintah Tuhan itu apa? 10 hukum Tuhan itu apa? Nah, kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, kita akan dengan sendirinya tidak akan lupa untuk beribadah, tidak akan mengucapkan nama Allah dengan sembarangan, kita akan menjadi anak yang hormat akan orang tua, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan berbohong, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan senang. Ya, jadi semua mau jadi anak-anak yang punya hikmat? Mau dong. Kalau gitu kita minta kepada Tuhan ya. Kita mau baca ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Amsal 2 ayat 6a. Masih di Amsal. Ayo, kalau tadi yang buka Amsal, kita mundur beberapa halaman saja. Ya, Amsal 2 ayat 6a. Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi karena hanya Tuhan yang memberikan hikmat, kita juga meminta hikmat kepada Tuhan. Ya, ingat ya, karena Tuhan yang memberikan hikmat. Amsal 2 ayat 6a. Kita baca sekali lagi. Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Bisa ya? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Seperti Salomo, Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo.
Tuhan juga mau memberikan hikmat kepada adik-adik semua kalau adik-adik semua minta kepada Tuhan. Dan kalau adik-adik semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjalankan setiap perintah Tuhan. Oke? Oke, yuk kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang kisah Salomo yang Tuhan berikan hikmat dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hikmat dan kami menjalankan kehidupan kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan karena kami mau Tuhan menjadi teladan, menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang punya hikmat dalam melakukan segala sesuatu sehingga kami menjadi anak-anak yang berbeda dengan orang lain, menjadi berbeda dengan anak-anak yang lain karena kami hidup dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini, buat ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang akan terus memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.